Halo, selamat pagi semua. Jumpa lagi dengan saya, Atik, dalam acara Komen. Kompak Media dan Informasi, gudangnya informasi dan pengetahuan seputar bisnis kompak. Oke, ikuti terus webinar kompak ini, karena acara ini akan disiarkan secara eksklusif dan live melalui aplikasi Zoom Kompak, Facebook Kompak, dan Instagram Live Kompak. Oke, sehingga apabila Anda punya pertanyaan, kami persilahkan untuk meninggalkan komentar dan pertanyaan di bagian Q&A pada aplikasi Zoom ini, ataupun pada kolom komentar di Facebook maupun Instagram. Sehingga kami harapkan nanti melalui webinar ini kita semua bisa saling berbagi pengetahuan satu sama lainnya. Ya, dan jangan lupa bahwa nanti di akhir acara akan ada kuis menarik bagi Anda semua dan seluruh pemirsa di rumah, di mana tersedia hadiah yang menarik untuk Anda yang beruntung, sehingga pastikan Anda menyaksikan acara webinar ini hingga akhir acara nanti. Oke, Bapak Ibu semua, para pemirsa, webinar kompak hari ini, tak terasa perjalanan kita di tahun 2021 sudah akan sampai di ujung akhir tahun. Dan tak terasa pula, saya sudah membawakan materi webinar yang ke-12, termasuk hari ini. Ya, selama ini saya selalu membawakan materi-materi yang ringan, yang bertujuan memoles paket Anda, call paket Bapak Ibu sebagai pebisnis kompak. Oke. Mulai dari bagaimana berbisnis di masa pandemi, bagaimana memanfaatkan fasilitas digital kompak, bagaimana kita mengenali unique selling point daripada bisnis kita, bisnis kompak, bagaimana cara menghadapi penolakan, bagaimana memberikan servis terbaik, meningkatkan sales skill, communication skill, dan lain-lain. Nah, selama ini materi-materi saya seputar hal-hal seperti ini ya. Nah, sampailah di ujung episode tahun 2021, saya akan membahas tentang topik keseharian yang saya rasa cukup ringan. Yang mungkin hal ini lepas dari perhatian kita. Namun, sebenarnya punya peran penting untuk mensukseskan jalannya bisnis kompak Anda, yaitu apa temanya? Dress for Success. Oke. Penampilan adalah hal yang paling pertama dinilai saat seseorang bertemu dengan orang baru untuk pertama kalinya. Begitu bukan? Bapak Ibu setuju? Kalau kita bertemu dengan orang, apalagi orang baru, pertama kali yang dinilai adalah penampilan. Maka dari itu, untuk menjaga penampilan sangatlah penting. Apalagi jika Anda ingin memasuki atau sudah memasuki dunia bisnis. Bisa Anda bayangkan apa yang ada di pikiran calon prospek Anda, para konsumen Anda, jika melihat Anda datang berpenampilan lusuh atau kusut, atau sebaliknya terlalu stylish. Kusut, lusuh, nggak bagus. Terlalu stylish juga tidak bagus. Ntar dikira, wah ini calon upline saya seperti penyanyi dangdut atau seperti rocker. Nah, itu juga kurang bagus. Lalu seperti apa? Untuk itulah dalam dunia bisnis dikenal istilah dress for success. Ungkapan ini sebenarnya sangat populer, sudah sangat populer ya, terutama di kalangan profesional. Dress for success itu biasa banget. Nah, untuk itu kita sebagai pebisnis kompak juga harus tahu, harus kenal dengan apa itu dress for success. Apa yang Anda pakai akan berpengaruh terhadap apa yang akan Anda raih. Pakaian Anda cermin siapa Anda. Nah, seperti itu. Saat memilih pakaian yang akan Anda kenakan, sesuaikan juga dengan lingkungan, ruang lingkup bisnis Anda. Jika Anda berbisnis dengan anak-anak muda, tentu Anda harus menyesuaikan cara berpakaian Anda untuk tidak terlalu formal dalam berpakaian, walaupun dalam hal ini bukan berarti Anda juga boleh pakai celana yang ripped jean, robek-robek begitu ya Bapak Ibu ya. Begitu juga saat Anda harus meeting dengan seorang pejabat pemerintah misalnya, Anda juga harus menyesuaikan dress for success Anda. Yaitu bagaimana? Harus penampilan harus lebih yang formal. Formal dalam hal ini maksudnya nggak berlebihan. Formal, resmi. Seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dress for success. Nah, mari kita simak berikut ini alasan kenapa menjaga penampilan dalam dunia bisnis itu penting.
Ya. Pertama, meningkatkan rasa percaya diri. Saat Anda berpenampilan rapi, Anda akan terlihat lebih profesional dan percaya diri. Anda boleh coba. Waktu Anda merasa bajunya bagus, waktu Anda merasa, punya baju keren, pasti Anda lebih percaya diri. Penampilan yang profesional dan menarik dapat memberikan kesan positif bagi kolega Anda. Nah, ini kalau Anda bisa menempatkan diri dalam berpakaian, itu pasti orang yang ketemu dengan kita, itu kesannya langsung positif. Nah, sebaliknya seperti yang saya bilang tadi, kalau pakaian kita itu salah, kesan dari calon klien kita atau tamu kita itu juga akan berbeda. Itu ya. Poin yang kedua, memberi kesan yang baik. Dress for success bisa memberi kesan yang baik. Nah, meskipun istilah Bapak Ibu sering dengar kan, kemarin juga ada saya bilang, don't judge the book by its cover. Ini sebenarnya udah nggak asing lagi buat di telinga kita. Dalam dunia kerja, penampilan masih menjadi hal yang mempengaruhi seseorang menilai kita atau orang lain melihat Anda. Penampilan itu kita kalau mau jujur, penampilan tetap nomor satu. Penampilan yang rapi dapat memberikan kesan yang baik bagi Anda dan bagi lawan bicara Anda. Jika Anda selalu berpenampilan rapi, Anda tak perlu panik. Jika suatu saat, ini contoh ya, ini contoh. Jadi misalnya Anda lagi sedang di kantor, penampilan Anda selalu rapi. Jadi kita ibaratnya nggak perlu panik saat tiba-tiba mendadak meeting atau mendadak ada tugas, ayo ketemu dengan klien siapa. Atau misalnya Anda sebagai pebisnis kompak, yang semula tidak ada rencana mau ketemu si A, si B. Tapi tiba-tiba mendadak, oh ada prospek baru. Gitu, saya harus segera ke sana. Tapi karena keseharian Anda rapi, jadi Anda nggak perlu panik. Langsung gitu, Anda bisa pergi. Nah, itu salah satu contoh kalau dress for success Anda itu sudah menjadi keseharian Anda. Seperti itu contohnya. Oke. Yang ketiga, penampilan rapi, penampilan yang terjaga adalah personal branding Anda. Apa yang Anda kenakan akan menunjukkan kepribadian Anda sendiri. Itu pasti Anda sudah setuju ya. Anda yang acak-adul, yang penampilannya selalu asal-asalan, itu bisa jadi dalam kehidupan sehari-harinya yang bersangkutan juga seperti itu. Tapi sebaliknya, Anda selalu berpenampilan yang detail. Baju rapi, semua serba disiapkan dengan detail. Nah, itu dalam keseharian yang bersangkutan, personalnya atau kepribadiannya juga kurang lebih seperti itu. Nah, coba deh, coba. Anda kalau misalnya punya kolega, punya teman, coba bayangkan, oh si A penampilannya begini, gimana dia kesehariannya? Si B penampilannya begini, gimana dia kesehariannya? Biasanya ada hubungan, gitu ya. Orang yang berantakan, di rumah berantakan, di tempat kerja berantakan, biasanya penampilannya juga berantakan. Seperti itu. Maka dari itu, jangan ragu untuk berpenampilan menarik dan profesional setiap saat, karena hal ini merupakan cermin kepribadian Anda atau personal branding Anda. Seperti itu. Aduh, maaf ini saya agak terengah-engah karena maskernya double, Bapak Ibu. Maskernya double. Jadi maaf ya kalau agak ngos-ngosan. Oke deh. Saya lanjutin. Gaya berpakaian akan mempengaruhi persepsi atau image orang lain terhadap Anda. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau Anda kesannya itu orang yang selalu detail, orangnya selalu berpenampilan rapi, orang melihat juga persepsi Anda tuh orang yang rapi. Ini orang pasti orang yang detail. Kebalikannya juga begitu. Orang yang berpakaian sembrono, image Anda adalah image yang orang sembrono. Itu juga salah satu contoh misalnya di kantor gitu ya. Di kantor si A, mejanya selalu berantakan. Di kolong-kolong meja selalu tersembunyi macam-macam gitu, berantakan. Biasanya si A ini kerjanya juga berantakan, tapi ternyata juga begitu. Nah, itu contoh aja seperti itu ya. Nah, itulah. Maka penampilan Anda adalah personal branding Anda. Nah, dalam hal ini tentunya Anda ingin dinilai sebagai pribadi yang positif, yang menarik. Jangan sampai orang menilai Anda atau image Anda itu buruk, image Anda jelek, dicap sebagai orang yang sembrono, sebagai orang yang berantakan.
Jangan sampai seperti itu. Untuk itu, penampilan Anda harus diperhatikan. Oke? Yang keempat, ya, membuat Anda akan dianggap sebagai pribadi yang kredibel. Penampilan Anda akan menjadikan Anda sebagai pribadi yang kredibel. Kredibel dalam arti adalah dipercaya. Apa yang Anda tunjukkan akan mempengaruhi persepsi orang lain terhadap Anda. Penampilan yang menarik, profesional, dapat membuat Anda dinilai memiliki kredibilitas dan integritas tinggi. Orang yang bisa dipercaya dan orang yang memiliki integritas. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi bagaimana berbagai peluang atau kesempatan yang nantinya akan Anda dapatkan. Nah, kebayangkan kalau Anda menemui prospek atau konsumen. Konsumen ini akan menyerahkan bisnis ke Anda yang bernilai besar. Tapi ketemu Anda orang yang berantakan, yang mohon maaf penampilannya nggak kredibel. Nah, orang ini bisa jadi ragu-ragu. Nah, tapi sebaliknya, begitu ketemu Anda, penampilan Anda, keren. Kelihatan rapi. Nah, belum nih, kita juga belum ngomong. Ini calon prospek Anda, pertama langsung image-nya sudah langsung positif. Tamuku, ibaratnya calon upline-ku, udah keren duluan. Udah impress, udah terimpresi duluan. Nah, makanya penampilan yang menarik dapat memberikan atau membuat kesempatan Anda dalam dunia bisnis lebih terbuka lebar. Apalagi jika didukung dengan skill dan kemampuan, langsung double itu. Oke. Nah, jika Anda sudah memahami pentingnya penampilan yang menarik, ya Bapak Ibu ya, saatnya Anda memulai mengumpulkan atau memilah-milah pakaian. Nah, jadi dari 4 hal tadi yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu sependapat. Nah, setelah itu, step berikutnya, sekarang pilah-pilah pakaian Anda. Pakaian semi formal dengan aksesoris penunjang dan sebagainya, pakaian yang nanti saya kenakan untuk bisnis seperti apa. Pisahkan pakaian-pakaian yang sesuai dengan fungsinya. Pakaian kerja atau bisnis, pakaian untuk pesta atau kondangan, pakaian untuk jalan-jalan atau shopping, pakaian untuk acara santai, pakaian di rumah, pakaian tidur, pisahkan. Nah, ini kita mulai seleksi untuk penampilan Anda ya. Oke. Kembali pada Dress for Success. Kalimat tersebut Bapak Ibu ya, pasti kerap diterapkan dalam keseharian Anda, pasti Anda sering kenal para ahli komunikasi negeri ini biasa menggunakan istilah-istilah itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjadi seorang profesional, penampilan yang dimaksud di sini adalah penampilan Anda harus mencerminkan profesi Anda. Profesi Anda pebisnis, ya penampilannya harus menyesuaikan. Seperti itu. Kalau saat ini Anda ingin dikenal sebagai pebisnis kompak yang profesional, maka penampilan Anda adalah satu keharusan. Menjaga penampilan bukan berarti Anda harus tampil mewah, bukan. Harus berpakaian mahal, bukan juga. Tapi walaupun begitu juga boleh juga gitu, tapi tidak harus maksudnya. Tetapi menjaga agar Anda selalu terlihat profesional pada setiap kesempatan penting, itu adalah acara-acara formal terutama. Nah, Anda jangan menjaga penampilan Anda, nah itu yang dimaksud. Oke. Kemudian, Bapak Ibu semua, Anda suka, tidak suka, memang orang menilai Anda dari penampilan. Nah, jadi jangan enggan untuk mengupgrade penampilan Anda. Nah, tadi kan saya sampaikan kenapa penampilan itu penting. Nah, poin ini saya akan sedikit memberikan tips bagaimana menaikkan kelas penampilan Anda agar terlihat lebih profesional, lebih menarik, lebih keren. Ya. Nah, jadi ini tips. Pertama, sophisticated. Berpakaian dengan selera sophisticated bukan berarti mengenakan pakaian yang mewah. Bukan berarti harus pakaian yang mahal, atau bukan berarti harus yang glamor. Dengan pakaian yang berharga biasa aja, atau pakaian-pakaian yang kita beli di pasar, asal kelihatan rapi, dan kelihatan elegan, maksudnya nggak norak,
itu tetap akan menjadi sesuatu yang sophisticated. Gitu. Syaratnya cuma hal sederhana, pakaian itu harus selalu bersih, tersetrika rapi, enggak kusut, dan wangi. Ya mungkin syukur-syukur enggak berbau. Kalaupun tidak wangi, tidak berbau. Nah, itu adalah sophisticated, selera sophisticated. Seperti itu. Yang kedua adalah stylish. Nah, ini adalah poin untuk meningkatkan, untuk menaikkan kelas penampilan Anda. Pertama, sophisticated. Yang kedua adalah stylish atau gaya. Orang yang stylish, orang yang selalu gaya. Nah, kalau biasanya kita berbusana, ya bagus gitu ya, sudah busananya sudah rapi, sudah bersih, sudah serasi. Tapi tambah satu lagi, gaya, stylish. Tambahkan aksen-aksen tertentu pada penampilan Anda yang merupakan statement, pernyataan mengenai siapa Anda. Misalnya, tambahin bros, tambahin scarf, tambahin kalung. Nah, itu yang disebut orang stylish. Kan Bapak Ibu dalam sehari-hari punya teman-teman yang dia selalu stylish, nggak pernah pakai baju polosan, selalu ada aja aksesorinya. Entah itu scarf, entah itu bros, dan kadang-kadang pakai topi, dan sebagainya. Nah, itulah namanya stylish. Kalau seseorang berbusana tanpa adanya hiasan apapun, kesannya itu biasa aja. Ya bukan jelek sih, tapi biasa aja. Tampilan biasa itu memberikan kesan Anda, ya ini orang safety player, mau main aman aja. Nah, itu kesannya begitu. Jadi kalau Anda hanya berpakaian biasa, rapi, bajunya bagus, tapi biasa aja. Nah, kesannya kalau dalam dunia bisnis, orang yang punya selera selalu begini, biasanya dia orang yang memilih main aman. Gitu. Tidak berani mengeksplor. Tidak berani eksplor. Nah, tapi kalau orang selalu dalam sehari-hari ada aja tambahannya, ada aja perubahannya. Biasanya orang-orang begini adalah kalau tidak orang kreatif, ya orang yang berani explore, berani mencoba gitu. Nah, orang yang dianggap safety player adalah orang yang biasanya sulit mengambil keputusan. Orang yang tidak berani ambil resiko. Dan orang yang dianggap tidak kreatif. Jadi orang kalau pakai pakaian yang aman, ya bajunya rapi, tapi nggak bereksplor. Nah, biasanya dikesankan dia itu adalah orang yang nggak berani ambil resiko. Ntar jangan-jangan saya nggak cocok deh gitu. Nah, itu namanya orang nggak berani ambil resiko. Atau bahkan dianggap nggak kreatif. Bajunya aman aja, nggak berani bereksplorasi. Itu namanya orang-orang yang dianggap kurang kreatif. Nah, tentu kesan ini akan merugikan Anda. Gitu ya. Kedua adalah stylish. Yang ketiga, nah ini tadi di depan sudah saya sampaikan, business like. Business like itu kalau perempuan ya seperti businesswoman, kalau laki-laki juga seperti businessman, seperti. Jadi namanya seperti pebisnis, business like gitu ya. Nah, di sini kurang lebih contohnya sebagus-bagusnya pedikir Anda gitu. Cat kuku yang bagus, udah semuanya bagus. Tapi kalau sepatu Anda tidak cocok, pakai sepatu yang talinya banyak, sepatu gladiator, atau sepatu yang terlalu tidak formal, yang pakai tali, kan sekarang banyak sneaker ya, sneaker yang tidak bertali sama sneaker yang bertali. Nah, kalau Anda mau dikatakan orang business like adalah sepatunya yang lebih formal. Kalau pakai sneaker juga sneakernya jangan tali-tali. Nah, kalau pakai sepatu yang pantofel juga jangan yang talinya gladiator kayak tali gladiator sampai di atas. Nah, itu bukan cermin business like. Tapi kalau orang yang mau business like, kalau sneaker ya sneaker yang biasa yang tidak ada tali-talinya. Kalau pakai pantofel ya pantofel yang tidak bertali-tali ke atas. Nah, sepatu dalam hal ini pemilihan sepatu itu juga pengaruh pada penampilan Anda. Gitu. Itu business like. Jadi kenakan fashion item yang mencerminkan bahwa Anda wanita bisnis, businesswoman atau businessman. Misalnya kalau pakai sepatu ya sepatunya yang ada haknya. Itu biasanya orang-orang, nah orang yang businesswoman biasanya suka pakai sepatu yang tek tok yang haknya tinggi. Nah itu khas banget sebagai
business like. Gitu. Itu business like. Yang keempat, commanding. Commanding. Untuk menampilkan kesan berwibawa, pilihlah aksesoris untuk mendongkrak wibawa Anda. Dudukan Anda. Untuk bagaimana dudukan Anda itu tampil. Kesan berwibawa. Pilihlah aksesoris formal untuk acara-acara formal. Jangan mengenakan aksesoris yang santai seperti udah acaranya formal, tiba-tiba datang dengan kalung kulit yang ikat leher, atau kalung tali-tali-tali, atau dengan topi yang cowok itu, bajunya sudah bener, aduh topinya yang bikin down. Nah, baju sudah bener, kalungnya yang tidak cocok. Nah, ini commanding Anda salah. Nah, tapi jadi kalau Anda harus kepingin berkesan berwibawa, aksesoris Anda juga harus menyesuaikan. Oke, itu yang keempat ya. Oke, yang kelima, smart suit. Ya, pakaian-pakaian yang smart. Jangan memakai busana yang justru menjauhkan Anda dari tujuan bisnis. Misalnya, tujuan bisnis mau ketemu dengan klien, Anda datang dengan jaket kulit kayak rocker. Nah, atau mengenakan pakaian yang dadanya agak-agak, mohon maaf, agak-agak turun. Yang di situ kancingnya buat gerak dikit aja lepas. Nah, itu namanya bukan smart suit. Bukan smart suit. Selain itu juga disarankan, jangan mengenakan rok yang terlalu mini. Nah, Anda mau ketemu dengan prospek, tiba-tiba Anda datang dengan rok yang mini, sementara duduk aja susah. Duduk agak buka dikit, berbahaya. Nah, itu namanya bukan smart suit. Jadi hindari pakaian-pakaian yang tidak aman seperti itu. Selain ini akan mengganggu lawan bicara Anda, karena lawan bicara jadi pekewuh. Kalau ngelihat Anda, bajunya sesek di dada, bajunya terlalu mini. Itu mungkin Anda biasa aja karena yang pakai, tapi lawan bicara Anda yang pekewuh. Nah, itulah namanya smart suit. Pekewuh. Pekewuh bahasa Indonesianya apa? Pekewuh. Lawan bicara kan nggak nyaman, seperti nggak nyaman, seperti itu. Itu adalah poin yang kelima. Oke, next Pak. Nah, untuk menjaga penampilan profesional, ini berikut ada tipsnya. Kalau yang tadi itu adalah tips untuk mengupgrade, menaikkan kelas Anda, menaikkan kelas penampilan Anda. Nah, sekarang saya akan sampaikan bagaimana menjaga penampilan profesional. Oke. Pertama, rambut selalu rapi. Nah, bagi ibu-ibu yang mengenakan kerudung, rambut diganti dengan kerudung ya. Nah, kerudung harus selalu rapi atau rambut harus selalu rapi gitu ya. Bagi ibu-ibu yang berkerudung, kerudung sebaiknya tidak kusut. Kerudungnya rapi. Kerudung dalam hal ini tidak harus yang mewah ya. Kerudungnya banyak, kerudung yang biasa-biasa. Kerudung yang Paris juga biasa. Seperti kerudung saya, kerudungnya Paris. Yang biasa-biasa aja, tapi asal rapi, itu tetap terlihat elegan. Dan saran saya, untuk kerudung, juga kerudung yang untuk bisnis like, jangan pilih kerudung-kerudung yang terlalu ganjreng warnanya. Kecuali untuk acara-acara yang tidak formal. Tapi untuk acara-acara yang formal, untuk kerudung, pilihlah main aman. Warna-warna yang soft. Warna-warna monokrom. Kayak beige, kayak warna silver, warna nude, warna mocha, warna krem. Nah, itu warna-warna monokrom. Itu kalau untuk bisnis. Kecuali untuk acara yang lain ya, untuk acara kondangan, untuk acara pesta, atau untuk acara jalan-jalan, itu terserah Anda mengeksplor. Tapi kalau untuk bisnis, sebaiknya Anda pilih warna-warna yang cenderung warna-warna elegan. Nah, itu poin rambut ya. Jadi rambut ibarat kerudung. Bagi pria, rapikan rambut ke pemangkas minimal 1 kali dalam sebulan. Jadi jangan sampai rambut, kalau pria ya, pria yang kepingin bisnis like, itu rambutnya jangan sampai gondrong, nutuk sini, yang bagian sini, itu sampai keluar. Nah, itu sudah ukurannya tuh di sini, di ini yang di belah sini.
Nah, sebelah sini harus selalu rapi. Nah, kecuali adalah Anda bekerja di bidang kreatif. Nah, orang-orang yang bekerja di bidang kreatif mau rambutnya gondrong, mau ini di sini lari ke sini, itu tidak masalah, tidak masalah. Tapi khusus Anda itu kan bisnis pada bidang yang lebih formal, apalagi bidang kesehatan, kompak, ya. Jadi Anda tidak ada bedanya dengan pekerja di dunia formal. Apalagi kita akan ngomongin sesuatu yang sifatnya adalah higienis, bersih. Jadi tampilan Anda juga harus bersih. Tapi orang-orang yang di pekerja kreatif, misalnya di tempat agensi kayak gitu, mau rambutnya gondrong, kusut segini tidak masalah. Ya, memang orang kreatif bebas. Nah, seperti itu. Tetapi secara umum, penampilan yang rapi itu memang menjadi tuntutan semua profesi. Begitu ya. Jadi bagi wanita, tentunya sederhana saja. Rambut terlihat sehat. Ya, kalau ibu tidak menggunakan kerudung, rambut Anda jangan sampai putihnya sudah nongol. Nah, kalau Anda sebagai pebisnis, jangan sampai Anda tampil dengan rambut yang sudah kelihatan uban-ubannya. Gitu ya. Kalau orang-orang yang beruban, ya walaupun umur tidak bisa bohong, tapi dalam teori dress for success, sebaiknya business woman tidak menunjukkan rambut yang banyak putih-putihnya. Putih-putih kecuali putih-putih karena dicat. Tapi kalau putih-putih karena uban, ya mohon maaf, itu tidak mengesankan Anda sebagai orang yang detail. Kalau orang detail, rambutnya uban satu sudah mending nggak usah keluar kalau sampai kelihatan ubannya seperti itu. Nah, tapi memang itu dalam dunia bisnis juga dituntut seperti itu. Oke. Rambut yang kusam, kusut, dan kelihatan tipis gitu ya. Rambutnya tipis, klumprit-klumprit gitu rambutnya. Itu akan memberikan kesan Anda, mengurangi poin Anda. Nah, boleh rambut tipis kalau Anda mau terkesan profesional, rambutnya dicatok dulu. Nah, dicatok. Jadi rambutnya jadi jatuhnya rapi. Gitu ya. Karena ini rambut ini poinnya penting banget. Ya, jadi kalau rambut Anda salah, itu impresi Anda akan turun banget. Nah, sebaliknya sama dengan ibu-ibu yang menggunakan kerudung. Jangan sampai kerudung Anda juga salah. Salah dalam arti mau ketemu prospek, mau ketemu calon konsumen, Anda datang dengan kerudung yang ganjreng. Bajunya ganjreng gitu. Nah, itu ya akan mengurangi poin Anda gitu. Oke. Oke, seperti itu. Nah, yang kedua, bentar ya Bapak Ibu, saya ambil nafas dulu. Buka dulu sebentar, ambil nafas. Maaf ya, oke. Dua. Langsung saya masuk poin kedua ya Bapak Ibu ya. Aduh, mohon maaf daripada ngos-ngosan ya. Yang kedua, jaga kebersihan kuku. Perhatikan kebersihan kuku. Karena kuku mencerminkan detail penampilan profesional Anda. Gitu ya. Kuku tidak harus berkutek-kutek. Dikutek yang glowing-glowing tidak harus. Nah, asal kuku Anda rapi, nah itu Anda dianggap orang yang rapi. Walaupun kuku Anda tidak dikutek, itu tidak akan mengurangi poin Anda asal kuku Anda rapi. Gitu. Nah, kebalikannya bagi pria, hindari memelihara kuku. Terus kuku kelingkingnya panjang. Ya, jari jempol sampai ke jari manis, kukunya pendek, tapi tiba-tiba kelingkingnya nongol kuku panjang. Nah, sebaiknya jangan. Itu mencerminkan Anda seorang seniman, bukan seorang bisnismen. Seperti itu. Ya. Nah, Anda yang bekerja pada sektor formal, dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan tadi, hindari hal-hal seperti itu. Bagi wanita, penggunaan pemulas kuku itu juga bagus aja. Asal Anda juga harus menyesuaikan. Seorang profesional tidak cocok menggunakan pemulas kuku yang warnanya hitam. Kan kadang sedang ngetren, sekarang kukunya warnanya hitam. Nah, itu tidak cocok. Sebagai businessman, businesswoman, kuku warna hitam itu tidak pas. Atau warnanya merah ganjreng. Nah, merah ganjreng seperti penyanyi dangdut itu juga tidak cocok. Gitu. Jadi
Sebagai profesional, pilihlah pemulas kuku atau kutek yang warna-warnanya warna netral. Oke. Masalah kuku, ya itu ya. Karena Bapak Ibu semua, pemilihan warna kutek yang salah, merah menyala, hitam gelap, coklat gelap, dan sebagainya, itu akan memberikan image kurang baik. Gitu ya. Sehingga untuk lebih aman, saya sarankan seperti tadi, pilih warna-warna yang netral atau warna soft. Gitu. Atau nggak usah dikutek sama sekali, yang penting bersih. Oke. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, kenakan pakaian bersih dan rapi. Seperti tadi yang saya sampaikan, pakaian tidak harus mewah, tidak harus mahal. Yang penting pakaiannya bersih dan rapi. Oke. Yang keempat, nah ini penting nih, alas kaki atau sepatu yang tepat. Nah, pilihlah alas kaki sesuai dengan aktivitas dan profesi Anda. Penggunaan sandal mengurangi tampilan profesional bagi wanita. Pilih sepatu yang terasa nyaman. Ya, nyaman dalam hal ini maksudnya bukan sepatu yang bikin kaki Anda jinjit-jinjit karena sakit. Itu namanya sepatu yang menyiksa. Sepatu yang bersih, terawat, tentu akan menunjang penampilan Anda. Jadi, bukan berarti Anda tidak boleh menggunakan sneaker. Silahkan aja. Sebagai profesional, pakai sneaker pun masa kini tidak masalah. Asal sneaker Anda harus bersih. Pastikan sneaker Anda bersih. Tidak ada tanah-tanah, tidak ada noda-noda. Nah, sneaker yang tidak bertali-tali. Nah, itu boleh aja kenakan. Untuk profesional sekarang tidak masalah mengenakan seperti itu. Tapi memang secara pakem, secara umum seorang wanita businesswoman mengenakan sepatu yang cetok yang ada haknya kecil itu memang lebih formal. Oke, itu yang keempat seperti itu. Nah, ini penting juga nih. Be yourself. Jadilah diri sendiri. Tampillah sebagai diri sendiri tanpa harus memaksakan penampilan untuk meningkatkan rasa percaya diri Anda dengan mencontek penampilan si A, si B yang belum tentu cocok bagi Anda. Karena setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu mencontoh si A, si B. Jadilah diri Anda sendiri. Kalau Anda memang senangannya pakaian seperti itu gitu. Misalnya senangannya berpakaian gelap gitu. Selera Anda memang warna-warna gelap. Ya tidak apa-apa pakai warna gelap. Si B senangannya warna soft, terus Anda merasa tidak percaya diri dengan warna-warna yang soft. Nah, waktu Anda menggunakan pakaian yang warnanya soft, Anda jadi nggak percaya diri. Nah, itu salah. Gitu ya. Kayak saya suka warna-warna yang gelap. Walaupun dibilang, ya Bu Ati kulitnya kan gelap. Masa sukanya pakai warna gelap, makin tenggelam gitu ya. Tapi, waktu saya mencoba mengenakan pakaian yang warnanya pink, saya jadi nggak pede. Orang bilang, tuh kan Bu Ati jadi cerah, kulitnya jadi putihan gitu. Tapi saya merasa nggak cantik. Jadinya akhirnya saya kembali pakai warna yang gelap-gelap. Nah, itulah karena saya kepingin menjadi diri saya sendiri. Saya merasa percaya diri kalau baju saya warnanya gelap. Nah, seperti itu. Jadi, itu baju, orang pakai baju pink kok cantik ya, gitu. Terus saya kepingin seperti si A, pakai baju warna pink. Tapi belum tentu cocok buat Anda. Gitu. Terus, itu si B mengenakan baju model baby doll. Gitu. Kok lucu ya, kok cantik ya, gitu. Kemudian Anda menyontek, pakai baju baby doll. Jadi nggak cakep. Nah, belum tentu juga apa yang dikenakan si B cakep, belum tentu dikenakan Anda cakep. Jadi, jadilah diri Anda sendiri. Anda suka seperti itu, pilih seperti itu. Selama Anda percaya diri, Anda akan terlihat cantik. Oke. Nah, seperti itu, Bapak Ibu pemirsa webinar Kompak, memperhatikan penampilan dengan pakem dress for success, tentu tujuannya adalah mensukseskan bisnis Kompak Anda. Karena penampilan Anda adalah cermin citra diri Anda. Penampilan Anda adalah image Anda. Penampilan Anda adalah personal branding Anda. Nah, sebelum saya akhiri webinar saya hari ini, saya ingin mengulang kembali sedikit. Dress for success sudah, ilmu-ilmu yang lain sudah. Nah, tapi semuanya itu adalah akan membentuk citra diri Anda sebagai pebisnis Kompak yang sukses. Nah, terakhir saya akan sedikit mengulang lagi, sebenarnya citra diri pebisnis Kompak yang sukses itu seperti apa? Pertama, keharusan menguasai product knowledge Kompak, product knowledge pengetahuan
produk Kompak. Bapak Ibu semua harus tahu ngelotok apa kelebihan, keunggulan dari produk-produk kita. Harus ngelotok, karena itu yang dijual. Yang kedua, bisnis Kompak, sistemnya seperti apa? Anda juga harus ngelotok. Jadi, citra diri seorang pebisnis Kompak yang sukses, pertama, menguasai PK. Ini penting. Anda tidak akan bisa meyakinkan kolega Anda, prospek Anda, tanpa menguasai PK dari produk maupun bisnis Kompak. Satu. Yang kedua, Anda harus memiliki kepribadian positif. Seperti penjelasan saya sebelumnya, kepribadian yang baik akan menciptakan image atau citra yang baik. Setiap orang pasti memiliki masalah. Tapi perbedaannya, bagaimana masing-masing orang cara menghadapi masalah. Bagaimana orang memilih cara menghadapi permasalahannya. Itu yang membedakan. Ada orang yang selalu stay positif, selalu tangguh, tidak mudah mengeluh atas semua masalah yang dihadapinya. Namun ada orang yang rapuh, cengeng, lemah, mudah mengeluh atas semua kesulitannya. Nah, Anda pilih yang mana? Kalau Anda ingin memiliki citra yang baik, Anda tentu memilih kepribadian yang positif. Untuk itu, please always stay positif. Oke. Yang ketiga, penampilan bisnis yang sukses adalah selalu menjaga penampilan sehat, energik, dan bersemangat. Poin yang sangat penting. Anda bergerak di bidang kesehatan. Seperti yang Pak Ibrahim sampaikan kemarin, untuk itu, bagaimana Anda bisa memasarkan produk kesehatan kalau Anda sendiri tidak terlihat sehat? Nah, tidak terlihat energik, tidak terlihat bersemangat. 3 poin itu. Oke. Itu yang saya ingatkan sedikit, bagaimana mencitrakan diri Anda sebagai pebisnis yang sukses. Seperti itu. Sebaliknya, jika Anda selalu terlihat profesional, keren, impresi orang pertama melihat Anda adalah wow, keren. Saya akan nyaman dengan calon upline seperti ini. Seperti itu. Namun tentunya semua itu tidak perlu berlebihan. Karena apapun yang berlebihan tentunya dampaknya juga akan kurang baik. Oke, Bapak Ibu semua, berhubung waktu saya sudah habis, saya akan akhiri materi webinar saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk bisnis Kompak Anda. Namun sebelumnya saya ingatkan, nanti tanggal 18 Desember, minggu depan, akan ada webinar yang temanya adalah kupas tuntas masalah gangguan pencernakan yang akan dibawakan oleh Dr. Johannes Fong. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu mengundang teman-teman, sanak saudara untuk bergabung pada webinar tersebut yang akan disiarkan secara online melalui Zoom webinar, dan pastikan Anda akan terus mengikuti webinar tersebut. Catat tanggalnya ya, tanggal berapa ya tadi? 18 Desember. Oke. Sebelum saya akhiri webinar saya akan membacakan pertanyaan kuis yang berhadiah khusus untuk pemirsa webinar Kompak. Simak ya. Sebutkan 3 alasan mengapa menjaga penampilan dalam bisnis sangat penting. 3 alasan aja. Tadi sudah dicatat kan? Oke. Jawaban bisa Anda kirim ke WhatsApp 081584436326 atau email ke kompakwebinar@gmail.com. Pengumuman jawaban kuis paling lambat kami terima tanggal 13 Desember 2021 dan kami akan mengumumkan pemenang kuisnya pada webinar selanjutnya. Oke. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengumumkan para pemenang kuis bulan lalu. Oke. Ayo. Nyalakan lagi, masuk lagi. Nih, yang tadi live masuk lagi. Ini ada pengumuman. Oke. Pengumuman pemenang kuis webinar. Pemenang kuis webinar tanggal 2 November. Ibu Grace Aryastuti. Tanggal 12 November, Ibu Tan Feding. Pemenang kuis tanggal 16 November, Ibu Nur Hayati. Oke. Dan pemenang kuis tanggal 30 November, Ibu Ngatmi Endah. Oke, selamat kepada para pemenang kuis bulan yang lalu, dan hadiah kuis berupa poin online akan segera diberikan kepada Bapak Ibu semua. Oke. Dan akhirnya saya mengingatkan untuk jangan lupa menyaksikan terus webinar kita berikutnya setiap hari Selasa atau Jumat, karena kami masih ingin menghadirkan berbagai topik menarik seputar bisnis dan produk Kompak yang pastinya akan bermanfaat bagi Anda. Oke, akhir kata, saya atas nama kru yang bertugas hari ini mengucapkan
Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Saya Ati, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Kita jumpa lagi di webinar selanjutnya. Stay tune terus di komen webinar dan berikan penampilan terbaik Anda bersama Bisnis Kompak. Oke, makasih.